Nah, kromosom tadi itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada kromosom metasentrik, ada submetasentrik, ada kromosom akrosentrik. Yang mana dikatakan metasentrik, itu sentromernya membagi lengan kromosom sama panjang seperti bentuk huruf V. Kalau submetasentrik, itu kromosomnya itu letak sentromernya ini dekat dengan tengah kromosom sehingga bentuknya seperti L. Kalau aksosentrik itu letak sentromernya itu ada di dekat ujung. Nah, kemudian ada kromosom telosentrik. Telosentrik adalah kromosom yang sentromernya terletak di ujung kromosom sehingga membentuk hanya satu lengan. Apa sih fungsi kromosom? Utamanya adalah menyimpan materi genetik. Artinya, materi genetik ini akan menentukan sifat dan kekhasan dari setiap individu. Kemudian yang kedua, menentukan jenis kelamin. Jadi ada 2 jenis kromosom, ada X dan Y. Kalau kromosomnya XX, maka ia akan terlahir perempuan. Sedangkan kromosomnya XY akan terlahir laki-laki. Nanti di SMA kalian akan belajar lebih lanjut di bagian pewarisan sifat di materi biologi. Kemudian selain itu kromosom berperan dalam proses sintesa protein. Kromosom ini juga berperan dalam proses pembelahan sel. Oke, selanjutnya kromosom ini ada 2 tipe. Kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau genosom. Kromosom tubuh ini terbagi menjadi 46 buah atau 23 pasang pada manusia. Kalau untuk hewan yang lain nanti kalian bisa cari browsing di internet berapa jumlah kromosom tubuhnya atau autosomnya. Nah, fungsinya apa? Ini untuk mengatur sifat-sifat tubuh. Bagaimana dengan kromosom kelamin? Kromosom kelamin nama lainnya adalah genosom atau gonosom. Ini berperan dalam menentukan jenis kelamin. Jumlahnya sama, 23 buah pada manusia. Oke, seperti ini dia ya kromosom itu dari ukurannya yang sekecil ini, terus kemudian terkait dengan DNA, jadilah seperti kalian sekarang, itu manusia. Nah, pada makhluk tingkat tinggi atau istilahnya seperti kita, sel tubuhnya atau sel somatik itu punya satu pasang kromosom yang diterima dari kedua induk orang tuanya. Makanya dikatakan jumlah kromosom dalam tubuh itu diploid. Diploid itu artinya 2. Nah, ini dia. Bu Guru, maaf menyilah. Itu ada temennya mau masuk, Bu Guru. Oh gitu ya, sebentar. Tiara, oke, sudah. Oh, ada lagi nih. Kafka, Rugaya. Oh, banyak ya. Oke. Kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Sampai DNA ya sekarang. Nah, ya Bu. Selanjutnya adalah DNA atau RNA. Apa sih DNA? DNA itu bahasa Inggrisnya deoksiribonucleic acid, sejenis asam yang tergolong biomolekul utama penyusun suatu organisme. Jadi DNA ini adalah penyusun organisme. Umumnya terletak di dalam inti sel. Nah, kemudian ada namanya RNA. Apa sih itu RNA? RNA adalah sini dia dijelaskan ribosa. Mana dia? DNA adalah suatu molekul besar yang terdiri dari 2 pita panjang yang saling berpilih
protein membentuk heliks dan jadi RNA dan DNA ini sama, cuma DNA adalah tergolong sebagai pemberi materi genetik. Jadi semua informasi ada di DNA, entah itu bentuk hidung, mata, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, fungsi DNA. Itu yang pertama adalah membawa informasi genetik, kemudian memiliki peran dalam pewarisan sifat, kemudian menduplikasikan diri atau bereplikasi, menyintesis molekul kimia lain, dan sebagainya. Ini tentang sejarah-sejarahnya DNA dan RNA. Strukturnya seperti ini, DNA dan RNA. Nah, ini dia RNA tadi. RNA adalah suatu polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida. Fungsinya adalah proses sintesis protein di dalam sel dan untuk membawa informasi genetik. Jadi sama seperti DNA. Nah, ini dia ini. Misalnya nih, ada sejenis cuping telinga itu, ada yang nempel, ada yang tidak nempel. Gambar A ini artinya cuping telinganya nempel. Kalau kalian perhatikan, terpisah. Kalau yang B ini cuping telinganya nempel. Selanjutnya ada dalam pewarisan sifat itu istilah dominan. Dominan artinya mampu mengalahkan karakter yang lain. Kalau resesif itu yang kalah atau karakter yang tertutupi oleh karakter yang lain. Contoh, misalnya orang tua kalian, bapaknya pemarah, ibunya pendiam. Anaknya bisa saja mendapat warisan menjadi pemarah atau menjadi pendiam semuanya. Nah, apa itu yang bisa membuat seperti itu? Karena ada sifat dominan. Jadi karakter yang itu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Jadi dominan dia sifatnya bapaknya yang ada di dalam dirinya ketimbang sifat ibunya yang pendiam. Seperti itu contohnya. Kemudian, nah ini, apa itu parental? Parental itu artinya induk. Gamet itu tuh simbol-simbolnya. Nah, jadi ada istilah fenotip. Kalau fenotip itu wujudnya. Kalau genotip susunan informasi genetiknya. Jadi nggak bisa kita lihat. Kalau fenotip bisa kalian lihat, tampak terlihat. Contohnya kalau misalnya bunga warnanya merah. Berarti warna merah itu fenotip. Wujud ekspresi dari gen. Kalau genotipnya merah itu bisa saja disimbolkan dengan M besar, M kecil. Jadi tergantung gametnya. Nah, seperti ini contohnya perkawinan antara laki-laki XY dan perempuan XX menghasilkan anak laki-laki mana deh? Ini. Maaf, maksud Bu Guru. Jadi orang tua laki-laki ini ada 2 gamet yang dia bawa, X dan Y. Kalau perempuan X saja. Jadi penentu jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu ada di ayah. Jadi untuk ibu hanya menerima saja dari dari perkawinan silang antara ayah dan ibu. Biasanya yang dominan untuk anak itu dari bapaknya untuk menentukan bahwa jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Oke, selanjutnya. Bu Guru. Ya. Bu Guru, Dimas mau masuk. Oke. Dimas mau masuk. Ya. Sebentar. Sudah. Lanjutkan lagi. Nah, di dalam pewarisan sifat ini tadi sudah kita belajar tentang sifat dominan. Dominan artinya mampu mengalahkan, ya. Dominan, mampu mengalahkan. Dan ditulis dengan huruf besar, misalnya B besar, B besar.
Kalau resesif artinya yang kalah. Jadi ditulis dia kalau di dalam gen itu B kecil, B kecil. Ini contoh. Apa itu alel? Alel adalah variasi atau alternatif dari suatu gen. Tadi genotip adalah keseluruhan informasi genetik. Kalau fenotip adalah sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk warna kulit, kemudian rambut. Nah, ini tadi ada filial, kemudian ada haploid, autosom, homozigot artinya pasangan gen dan alelnya yang sama. Contohnya A besar, dan homozigot ini berarti dia sama. Kalau heterozigot itu artinya pasangan gennya tidak sama, misalnya A besar dan A kecil. Intermediat itu adalah paduan dari kedua orang tuanya. Kalau parental itu artinya orang tua, filial artinya keturunan. Nah, warisan sifat ini dimunculkan oleh si Gregor Johann Mendel, ya makanya dia disebut dengan bapak genetika. Nah, seperti ini. Sekalian bisa baca sendiri. Nah, nanti di sini ya ada perkawinan. Contoh. Ini yang satu sifat beda. Misalnya ada T besar untuk tinggi, T kecil untuk pendek. Ketika dia dikeluarkan gametnya, gamet itu artinya simbolnya. Simbolnya di sini kan T besar, cuman satu. Ini T kecil. Ketika digabungkan, dia dikawinkan, maka akan menjadi T besar, T kecil. Nah, setelah dia ini adalah keturunan yang pertama. Kalau dikawinkan dengan sesamanya, maka akan hasilnya seperti papan catur ini. Jadi, hasil anaknya yang tadi, T besar, dikawinkan dengan T kecil, atau tinggi dikawinkan dengan pendek, maka hasil anaknya itu kalau 4, ini adalah T besar berarti tinggi, T besar, T kecil berarti sedang, T kecil berarti pendek. Dari papan catur ini bisa kita tahu kalau presentasi yang tinggi itu 25% yaitu satu orang, kemudian 50% itu berarti 2 orang yang sedang tingginya, dan 1% yang pendek tingginya. Jadi misalnya di keluarga itu bapak tinggi, ibu pendek, maka kalau saudara kalian ada 4, maka akan muncul semuanya. 1 yang tinggi, 2 yang sedang tingginya, 1 yang pendek. Kalau ternyata tinggi-tinggi semua hasilnya, itu berarti gen dominan bapaknya yang mendominasi. Kenapa bisa seperti ini hasilnya? Ini caranya membuat papan catur ini. Ini kan ada 2 ini gametnya. T besar, T kecil. T besar, T kecil. Tinggal dipasangkan. T besar, T kecil. T besar, T kecil. Ini gamet perempuan dan laki. Tinggal digabungkan. Di kiri T besar, di atas T besar, turun jadi T besar. Oke. Coba selanjutnya Audi. Misalnya ini T kecil, di sini T besar. Hasilnya Audi masih ada? Atau Fadila? Oke. Dari mana Ibu mulai? Yang mana yang tertinggal? Dari kromosom, Bu. Dari kromosom. Dari awal? Iya, Bu. Oh my god. Sebentar. Dari kromosom hilang. Kayaknya enggak apa-apa deh. Lanjut deh kromosom. Tapi suara Ibu kedengaran dari tadi kan? Kedengaran, Bu. Oke, sip. Apa deh. Nah, yang ini yang mau Ibu tekankan. Perkawinan silang. Kira-kira ada yang tahu enggak?
Misalnya ini, Ibu pasangkan T besar dengan T besar. Hasilnya berbatang tinggi. tadi ini papan caturnya kelihatan enggak? T besar dengan T Enggak, Bu. besar. Hasilnya adalah T besar, T besar. Sekarang T kecil dikawinkan dengan T besar. Hasilnya T besar, T kecil. bagus. T besar, T kecil. Sekarang Ibu kawinkan T besar dengan T kecil. Hasilnya sama, T besar, T kecil juga. Kalau misalnya T kecil dengan T kecil, hasilnya yang ini. T kecil, T kecil. Oke. Selanjutnya, ini tadi termasuk hukum Mendel 1, yaitu persilangan pada satu sifat beda. Ini seharusnya ini kan praktek ya. Tapi ya karena kita kondisi, jadi kalian menyimak saja dari Zoom ini. Kok dari Zoom, maaf. Dari Google Meet. Kira-kira ada yang punya Zoom enggak di HP-nya masing-masing? Enggak, Bu. Punya, Udah saya Bu. hapus. Ada yang punya? Iya, Nah, Bu. nanti kita pakai Zoom deh kapan-kapan. Bu. Oke, ada contoh. Misalnya bunga ungu dikawinkan dengan bunga putih. Yang tampak ini kan warna ya, ungu dan warna putih. Itu disebut dengan fenotip. Sampai di sini paham? Yola? Paham, Bu. Oke. Jadi bunga ungu dan bunga putih itu penampakannya ini, warnanya ini disebut dengan fenotip. Sedangkan genotip ini simbolnya. Ungu disimbolkan dengan U besar, U besar. Kalau putih U kecil, U kecil. Ketika dia dikeluarkan gametnya, maka yang muncul adalah papan seperti tadi. Papan catur. Tinggal kita buatkan papannya. U besar dengan U besar, U kecil dengan U kecil. Nah, ketika dia dikawinkan, U besar ini kan cuman satu nih hurufnya, sama maksudnya. U besar aja. Kalau U kecil kan juga satu ya, U kecil. Ketika dia digabungkan, ini akan menjadi U besar, U kecil. Nah, U besar, U kecil itu tetap warnanya ungu. Sehingga dikatakan persilangan ini 100% hasilnya ungu, tidak ada putih. Nah, selanjutnya yang hasilnya tadi, ungu yang tadi dari atas ini, kita coba kawinkan. Ternyata tadi bunga ungu yang atas ini, itu genotipnya U besar, U kecil. U besar, U kecil, U besar, U kecil. Ketika kita mengawinkan, maka hasilnya seperti ini. U besar, U kecil, U besar, U kecil. Ini ketika dikawinkan U besar dengan U besar, hasilnya U besar, U besar. U besar dikawinkan dengan, U kecil dikawinkan dengan U besar, hasilnya U besar, U kecil. Kemudian U besar dikawinkan dengan U kecil, hasilnya U besar, U kecil. U kecil dan U kecil, hasilnya U kecil, U kecil. Jadi kalau dilihat perbandingannya, ungu full itu ada satu, ungu yang sebagian ada dua, dan yang putih ada satu. Sehingga kalau ditanya perbandingan warna atau fenotipnya, maka ungu itu 3, putih itu 1. Tapi kalau dia bertanya gen, ini gennya udah kelihatan. Yang U besar itu 1, kemudian U besar, U kecil itu ada 2,
dan U kecil ada 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ibu rasa ini ngerti dah ini semua nih ya. Tidak perlu dijelaskan ini. Oke, bisa dilihat di sini semua. Intinya kalau ada 2 sifat beda, maka hasilnya sama kayak tadi. Kita urutkan dia genotipnya. Genotip itu gen yang di dalamnya. Nih, kalau misalnya 2 sifat beda, anaknya 16. Kalau 1 sifat beda, anaknya 4. Itu sederhananya. Di sini kalau disilangkan, maka hasil persilangannya itu dihasilkan perbandingan 9:3:3:1. Ini pasti hasil dari 2 sifat beda. Kalau 1 sifat beda, itu persilangannya 1:2:1. Nanti di ujian nasional tinggal fokus ke situ saja. Oh ya lupa, ujian nasional kalian itu namanya AKM ya. Oke, itu sudah. Kemudian selanjutnya kalian bisa baca. Oke, nah ini dia. Selain mewarisi sifat dari orang tuanya, ada kelainan sifat yang diturunkan. Apa saja? Yang pertama ada warna kulit, kemudian rambut. Biasanya orang tua yang dominan warna kulitnya coklat, itu akan memberikan pewarisan sifat ke anaknya, warnanya juga coklat. Kalau misalnya rambutnya keriting, orang tuanya misalnya rambutnya keriting, maka anaknya cenderung untuk keriting juga. Oke, kemudian ini bentuk telinga yang nyambung dan tidak albino. Albino itu artinya seluruh tubuhnya itu putih. Biasanya kita itu bilangnya apa ya kalau di depan sehari-hari? Bodak. Seperti itu. Nah, ini dia ini rupanya orang albino. Buta warna. Nah, hati-hati dengan buta warna karena dia warna hijau dilihat merah, warna merah dilihat hijau. Makanya orang buta warna itu tidak boleh mendapatkan SIM. Kemudian ini dia ya. Ada yang tahu angkanya di dalam sini ada berapa? Hati-hati loh. Ada warnanya loh ini. Kita tes buta warna. Ada yang tahu paling kiri berapa angkanya? 12. Terus 8. 8. Terus 42. bagus. Terus 71. 71 apa 21? 74 kayaknya, Bu. 74. Hati-hati. Ini nanti kalau misalnya kalian menjadi aparat atau misalnya ingin kuliah ke kesehatan, ini dites loh buta warnanya ini. Hati-hati. Jadi ini angka 12, angka 8, 42, udah betul ya tadi itu ya, 71, dan ini angka 74, Bu. 71 sih, 71. Oh, 74 ya, maaf, 74. Dan ini angka berapa? 6 atau 8? 6, Bu. Bagus. 6. Berarti matanya sudah bagus semua ini. Ibu doakan yang ingin menjadi aparat, menjadi tenaga kesehatan medis, lancar dan diijabah. Amin. Jadi jangan lupa tes buta warnanya seperti itu. Ada hemofili. Hemofili ini penyakit yang istilahnya darah orang tersebut tidak dapat membeku dengan sendiri secara normal. Jadi ibaratnya kalau dia luka, maka luka itu akan terus-menerus mengeluarkan darah, tidak bisa berhenti kecuali mati. Jadi orang yang menderita penyakit hemofili ini sangat kasihan ya. Jadi nggak boleh ada luka atau pembengkakan di daerah lutut maupun persendiannya. Dan ini bisa diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Semoga di antara kita tidak ada yang mewarisinya. Kemudian, seperti itu dia.
Golongan darah. Nah, di Indonesia dan di seluruh dunia baru 4 golongan darah yang ada. Golongan darah A, O, B, dan AB. Jadi misalnya bapaknya golongan darah A, ibunya golongan darah B, bisa saja semua golongan darah akan muncul. Bukan berarti anak tetangga. Hati-hati. Jadi darah ini, golongan darah ini bisa saja muncul keempat-empatnya, tergantung dari yang menikah itu golongan darah apa dengan apa. Kalau golongan darah A dan B yang menikah, maka semua golongan darah akan muncul. Kemudian kalau misalnya golongan darah A menikah dengan golongan darah O, maka biasanya yang akan muncul golongan darahnya itu hanya 2, A dan O saja. Begitu pula yang lain. Jadi hanya perkawinan antara golongan darah A dengan golongan darah B, ini biasanya yang memunculkan seluruh golongan darah. Kemudian selanjutnya ada pewarisan sifat dalam pemberdayaan tanaman. Ini yang disebut hereditas. Kalian bisa baca sendiri. Oke. Nah, itu tentang materinya. Sekarang ke tugasnya. Ini intinya. Oke, kelihatan tugasnya? Guru gambarnya enggak kelihatan di Oke, sebentar. Oke, Ibu presentasi dulu. Oke. Sip. Oke. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Sudah? Siapa yang belum? Saya, Bu. Yang enggak kelihatannya karena koneksi mungkin ini. Kira-kira yang kelihatan siapa? Saya, Bu. Oke, alhamdulillah. Saya. Nah, LKPD kalian ini atau LKS ini kalian kerjakan ini kalau mau di print. Misalnya dia ada satu yang print kemudian diperkecil, difotokopi terus dijawab boleh. Intinya ini untuk nilai praktek. Jadi kalian Ibu suruh mengisi ini untuk nilai praktek, nilai keterampilan sama nilai tugasnya. Ada 3 nilai yang akan Ibu ambil dari LKPD ini. Jadi yang pertama, kalian menjawab ini. Tadi kromosom itu bagiannya ada bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bisa kalian lihat di LKPD di materi yang sudah Ibu share, tinggal masukkan nomor 1 itu apa, 2 itu apa, dan seterusnya. Nah, ini dia. Ini harus kalian cari di internet. Jumlah kromosom dari makhluk hidup manusia itu jumlah kromosomnya berapa, lalat buah itu berapa, sampai tebu. Kemudian harus menjelaskan gen itu merupakan kenapa gen merupakan substansi hereditas. Kemudian letak gen dalam tubuh kita. Kemudian mengapa kromosom merupakan pembawa sifat. Ini bisa cari di literatur yang ada. Nah, ini deh yang penting. Yang kedua, masing-masing dari kalian itu akan berbeda. Kalau sama, berarti kalian mencontek. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena ini sifat dari anggota keluarga kalian. Jadi satu keluarga itu kalian masukkan datanya. Contoh, ayah, ibu, kalian kalau nggak punya adik nggak usah ditulis adiknya. Kalau punya kakak, tulis kakak. Berarti ada 4 kolom kalau nggak punya adik. 4 kolom juga kalau nggak punya kakak. 3 kolom kalau kalian anak tunggal. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Sip. Tidak ada, Bu. Warna kulit.
Nah, dari mana kalian jawab ini, tabel ini? Jadi masing-masing kalian ini acuannya tabel yang bawah. Nah, dari sini. Jadi, pertama warna kulit. Ada 3 warna, ada 4 warna pilihan. Kuning langsat, putih, sawo matang, atau hitam. Jadi tinggal ditaruh di bagian warna kulit. Di sini. Ayah mungkin sawo matang atau kuning langsat. Ibu mungkin hitam, kalian mungkin hitam. Boleh. Pokoknya intinya isi sesuai dengan masing-masing kalian. Nggak boleh sama. Kalau sama, berarti kalian menyalin jawaban teman kalian. Karena kalian kan berbeda dengan teman yang lain. Kecuali kalian kembar. Nggak masalah isinya sama. Kemudian ada warna kulit tadi ya. Bentuk wajah, ukuran mata, ini ya. Dari sini semua. Kalau wajah kalian lihat bulat, tulis bulat. Bulat itu bukan bulat ya. Bulat itu artinya bulat, bundar. Kemudian mata ada yang bulat, matanya blok itu, ada yang sipit. Kemudian postur tubuh. Jadi ini patokan kalian keterangannya itu ya. Nah, cuping telinga yang tadi, kalau dia terpisah, kalian tulis terpisah. Kalau nyambung berarti kalau melekat atau nyambung tulis melekat. Warna iris mata. Maksudnya itu warna iris mata itu bola mata kalian di tengah, bukan yang pakai lens. Jadi warna iris mata kalian itu ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning. Alis, tebal atau tipis, hidung, mancung atau pesek. Nah, itu tinggal disesuaikan dengan data kalian sendiri. Sampai di situ ada yang bertanya? Bentuk rambut. Enggak, Bu. Oke, bentuk rambut. Nih ada yang lurus, bergelombang, ikal atau keriting. Nah, ada kemampuan menyatukan lidah. Kalau lidah kalian bisa membentuk huruf O, berarti kalian tulis bisa. Kalau tidak bisa, berarti tidak bisa. Ada lekukan pada pipi saat senyum. Maksudnya itu lesung pipit. Kalau ada, tulis ada. Kalau nggak ada, tidak ada. Bu Tangan. Guru membentuk huruf O itu kayak gimana maksudnya, Bu Guru? Lidahnya itu menggulung. Oh, oke. Gimana nyontohnya menggulung lidah itu? Intinya dia kalau dia mengeluarkan lidahnya itu dia mampu disatukan bentuk huruf O, bukannya Dinaikin gitu, Bu. kayak apa ya? Kayak ngelipet, kayak lidah ngelipet. Itu namanya huruf O. Aprah lidahnya ngelipet enggak? Iya, bisa, Bu. Oke, berarti bisa. Kemudian ada lesung pipit, tinggal masukkan. Nah, kalau punya bintik-bintik pada mukanya, tulis dia bintik-bintik dan andeng-andeng atau tai lalat itu beda loh ya. Bintik-bintik ya bintik-bintik. Ibu jari, ada yang lurus, ada yang bengkok. Jadi tinggal masukkan. Nah, nanti dari sana kamu bisa tahu kalau ciri ayah yang muncul. Bapakmu tuh punya ciri apa? Terus ada di kalian. Tulis. Ibu yang ada di kalian tulis. Kemudian ini nomor ini dia. Nah, gabungan dari kedua orang tua tulis. Nah, ini perlu kalian tanya nih nanti. Ada enggak di teman sekelas itu jenis cupingnya itu melekat. Terus telinga temanmu, kakaknya. Jangan lah ini. Cukup di teman sekelas saja. Kemudian dan seterusnya. Oke, sudah jelas. Oke, nah ini dia. Tadi ada beberapa bagian yang mirip ibu sama ayah itu kalian dia gabungkan, kemudian disimpulkan. Itu yang penting. Kemudian selanjutnya, nah ini dari ringkasan materi, materi yang saat ini kalian tinggal isi nanti. Jadi M besar ini ada pertanyaan. Ercis berbunga merah disilangkan dengan ercis berbunga putih. Jadi merah, Ibu contohkan, disimbolkan dengan huruf M besar. Di sini ditulis titik-titiknya merah. Kalau ini putih, berarti simbolnya apa kira-kira? Gametnya. Ditulis apa di titik-titik ini?
Kalau dia dominan huruf M besar. Kalau resesif itu M besar. tadi M M kecil. besar itu merah. Kalau putih berarti M kecil. M kecil. bagus. Berarti ini M besar, ini M kecil. Ini M besar dijawab di sini berarti warnanya merah. Berarti di sini M kecil warnanya putih. Dari sini didapat M besar dan M besar. Sudah kelihatan jelas ya? Kalau di sini tadi simbolnya apa? M kecil. M kecil dan M kecil. M besar. M kecil. Berarti di sini ditulis M kecil dan M kecil. M Selanjutnya kalian tulis dia sampai data yang paling terakhir. Tinggal masukkan. Tadi perbandingannya sudah Ibu jelaskan. Ibu rasa jelas kok ini. Genotip yang tampak, genotip yang tidak tampak, fenotip yang tampak. Oke, selanjutnya sama juga kayak tadi caranya. Oke. Nah, ini dia. Persilangan dua sifat beda, 16 anaknya. Nanti kalian bisa lihat di catatan yang Ibu berikan. Tinggal dimasukkan sambil dipahami maksudnya. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, ini dia golongan darah. Nah, tadi misalnya bapaknya golongan darah A, ibunya golongan darah B, maka persentasenya golongan darah A, golongan darah B, dan O berapa? Ini hasil anaknya. Nah, jadi ditanya ini, bener enggak Dito ini anaknya Pak Suprapto dan Ibu Tri? Alasan kalian berdasarkan persilangan. Apa yang akan terjadi kalau golongan darah A menikah dengan golongan darah B? Hasil anaknya apa? Kalian jelaskan di sini. Kemudian kalian jelaskan apakah benar Dito itu anaknya Mr. Suprapto atau tidak. Jadi di sini bisa kita tahu anak tetangga, anak kita, atau anak yang tidak diharapkan. Jadi ini semoga kita tetap bersyukur orang tua kita sampai saat ini tetap memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, genotipnya ini dia. Kalau untuk golongan darah A itu IAIA atau IAIO, kalau B IBIB atau IBIO dan seterusnya. Nah, tinggal ditaruh di sini. Tadi golongan darah Pak Suprapto itu A, golongan darah Ibu Suprapto, Ibu Tri itu B. Tinggal kalian masukkan IA dari sini atau Nah, jadi boleh salah satu dipilih. Boleh IAIA, boleh IAIO. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Ini letakkan di sini untuk golongan darah A, kemudian letakkan di sini untuk golongan darah B. Nanti gametnya kalau dia di sini IA, maka di sini gametnya adalah IA dan IA. Kalau di sini pakai IB, maka di sini IB dan IB. Tinggal masukkan di papan caturnya seperti tadi. Nah, langsung di pertanyaan nih. Persentasenya golongan darah anaknya berapa? Kemudian benarkah Dito itu anak mereka? Kalian harus kasih tahu alasannya. Oke, selanjutnya adalah albino. Albino itu kelainan. Nah, ini namanya albino nih. Kelainan dari warna kulit. Nah, contohnya seperti ini. Nah, Kevin, kenapa warna kulitnya berbeda dengan orang tuanya? Padahal orang tuanya itu hitam, legem. Tapi kenapa Kevin itu putih? Nah, ini bisa kalian prediksikan berdasarkan ini. Kalian masukkan ke dalam tabel supaya tahu. Jadi kalau A besar itu normal.
A besar A kecil itu normal tapi pembawa sifat albino. Kalau A kecil albino. Kalau dilihat dari hasilnya anaknya ini, maka kalian bisa memprediksikan bahwa orang tua dari si Kevin itu sebentar, kita ke bawah dulu. Orang tua si Kevin itu, nah, apakah A besar atau A besar A kecil? Makanya ketemunya Kevin itu albino. Jadi pakai papan catur juga menjawabnya. Jangan lupa orek-orek pakai pensil ya. Persentase keturunan albinonya berapa? Nah, buta warna. Buta warna. Ini di kata keluhnya Andi. Nih dia nih. Genotip orang tua Andi dan lengkapi pewarisan gen buta warna dari orang tua Andi. Jadi ternyata kasusnya Andi itu, jadi kita membaca kasus. Andi disuruh membaca tabel ini. Ternyata Andi itu dia salah terus membaca angka yang di dalam tabel ini. Nah, setelah diperiksa ke dokter, ternyata Andi mengalami yang namanya buta warna. Jadi Andi itu kalau dia laki-laki mengalami buta warna, maka dia simbolnya adalah XCY, laki-laki buta warna. Nah, bagaimana bisa menghasilkan laki-laki buta warna? Berarti antara ayah dan ibunya itu pembawa gen sifat buta warna. Kalian utak-atik dia ini, ingat kalau laki-laki XY, kalau perempuan XX. Ketika dikawinkan maka hasilnya seperti apa? Kemudian dimasukkan ke papan catur, persentase buta warna seperti apa. Nah, dari sana kalian bisa menyimpulkan golongan darah yang mungkin pada anak apabila orang tua bergolongan darah AB dan A. Kemudian albino bagaimana, penyebabnya bagaimana, kelainan apa lagi yang disebabkan oleh pewarisan sifat, kalian boleh jelaskan. Oke, terima kasih. Materinya sampai di situ. Silakan yang ingin bertanya ditanyakan.